Training lagi aja om SDM-nya daripada merugikan yang udah-udah, karena inspektor itu pakai naluri bukan pakai buku SOP seperti robot. Oke, thank you masukannya. Jadi gini ya, kalau di Mekanik Pro gua ketika rekrut inspektor itu minimal pengalaman 2 tahun untuk mekanik dan minimal 2 tahun untuk inspektor. Jadi gua nggak mau orang yang bener-bener dari nol. Gue pengen orang yang punya pengalaman dan gue tinggal menyesuaikan setting mereka supaya ngikutin prosedur yang ada di Mekanik Pro gitu. Jadi nggak capek ngajarinnya gitu. Nah, untuk di seleksi sendiri itu mereka ketika udah masuk kualifikasi, mereka apply ke Mekanik Pro, itu ada tesnya juga tuh. Itu tesnya lumayan banyak, soal-soal tentang otomotif gitu. Basic-basic dasar tentang otomotif mereka harus paham gitu. Nah, setelah mereka lulus pengetesan pengisian soal tes itu, mereka akan gue interview. Gue akan tanya dan gue akan tes bagaimana mereka melakukan diagnosa bekas tabrak, bekas banjir, kilometer asli atau puteran, mesin, transmisi, kaki-kaki, semua gue tes gitu. Nah, ketika gue ngerasa dia masuk sesuai dengan kualifikasi kita, maka gue terimalah dia. Nah, di hari pertama dia masuk, itu langsung gue training secara teori. Jadi gue trainingin semua ya, itu kurang lebih paling cepet training di gue tuh 7 hari. Jadi kurang lebih sekitar 3 harian itu, 3-4 harian itu training teori. Gue bahas semua dari mulai dasar, mulai dari bekas tabrak, bekas banjir, pengecekan mesin tuh dari basic gue ajarin, kaki-kaki, dokumen, kemudian kilometer asli atau putaran itu gue ajarin semua gitu. Karena gue pengen inspektor-inspektor gue yang di lapangan itu pengetahuannya udah sangat-sangat cukup. Gue gak mau inspektor di lapangan ini yang terjun dia tahu pengetahuannya cuma setengah-setengah gitu. Kurang lebih baik lagi 4 hari training, sisanya 3 hari itu praktek. Jadi gue langsung di mobil kita praktek bagaimana cara analisanya di mobil langsung, bagaimana prosedur pengecekan Mekanik Pro dan lain-lain tuh gue ajarin semua. Setelah itu mereka udah training di mobil langsung praktek, langsung mereka tandem sama inspektor di lapangan gitu. Selama kurang lebih mungkin 3 harian mereka tandem biar tahu alurnya, udah terbiasa dengan alur inspeksinya, baru mereka terjun di lapangan masing-masing kayak gitu. Jadi di Mekanik Pro itu kita nggak sembarangan untuk rekrut orang, kita cari yang benar-benar qualified gitu. Termasuk yang kejadian di video sebelumnya itu inspektor gue, inspektor yang punya pengalaman. Dia punya pengalaman di salah satu bengkel brand bengkel mobil yang cukup ternama, kurang lebih 2 tahun. Kemudian pernah punya pengalaman di inspektor yang brand ternama juga, kurang lebih sekitar mungkin setahunan. Jadi gua rasa dia memiliki pengetahuan yang cukup karena dia pengalaman di bengkel juga kayak gitu. Nah, tapi kembali lagi, namanya orang pasti ada salah-salahnya, kepleset-keplesetnya pasti ada. Dan ini pun baru pertama kali terjadi di Mekanik Pro. Sebelumnya kita nggak pernah terjadi seperti ini. Dan setelah kejadian kemarin pun langsung inspektor kita panggil, kita langsung offline kan dia gitu. Jadi kita langsung off kan dia untuk nggak inspeksi dulu, dipanggil sama atasannya, di coaching lagi, dilatih lagi. Bagaimana kok bisa analisanya meleset? Harusnya untuk bekas tabrak itu ciri-cirinya A, B, C, D, F, G itu di training ulang gitu. Setiap ada inspektor-inspektor yang kita nilai ada kesalahan dalam analisa, ada pengetahuan, kita langsung panggil, kita training ulang gitu. Dan kita nggak mau mereka melakukan inspeksi di lapangan dengan pengetahuan yang kurang gitu. Karena gue juga nggak mau analisanya jadinya nggak akurat, jadinya penjual dirugikan atau konsumen jadi dirugikan. Itu gue nggak mau gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau di Mekanik Pro kita pastikan itu inspektor-inspektor yang di lapangan memang udah qualified. Ketika ada yang pengecekan yang keliru, nggak perlu khawatir juga karena ada QC. Jadi di tempat Mekanik Pro ini, di tempat gua itu ada quality control. Jadi pengecekan inspektor, kesimpulan akhirnya itu setelah melewati lapis terakhir yaitu quality control. Jadi dicek dulu. Kalau misalkan inspektor bilang bekas sundul, belum tentu itu lolos. Dalam arti pasti dicek sama QC-nya. QC-nya menentukan nggak ada bekas sundul, ya udah kita bikin mobil bukan bekas sundul ataupun bukan bekas tabrak. Dan konsumen akan dapat laporan yang sesuai dengan hasil final pengecekan dari QC. Jadi nggak perlu khawatir gitu.
Tapi buat teman-teman pedagang, kalau misalkan memang ataupun konsumen, kalau misalkan memang ada hasil pengecekan yang tidak sesuai, ada yang miss dengan laporan inspektor kita, silakan infoin ke admin, silakan infoin ke gua langsung boleh gitu. Kita akan sangat terima masukan, dan kalau misalkan ada kritik-kritik juga kita sangat terima gitu. Jadi kita di sini bukan malaikat yang selalu benar, jadi pasti ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, perlu kita evaluasi, dan kita sangat terima itu kok gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Oke, paling gitu aja. Thank you udah bertanya, dan semoga ini share pengalaman gue ini bisa membuat kalian mengetahui lebih dalam Mechanic Pro itu seperti apa. Oke, paling gitu aja. Gue Sultan dari Mechanic Pro. Thanks.